Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are in good condition and stay excited to learn mathematics. Before we begin this discussion, don't forget to write and say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar ilmu yang kita pelajari hari ini mudah dimengerti, dipahami, serta memberikan keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah kupas mengenai dasar bilangan berpangkat. Nah, untuk video kali ini, topik yang akan kita kupas adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Are you ready? Oke, let's go! Berikut ini ada 3 kalimat mutiara. Yang pertama, dream it. Yang kedua, wish it. Dan yang ketiga, do it. Maksudnya, dalam hidup ini, 3 hal tersebut perlu untuk kita lakukan. Yang pertama, bermimpilah setinggi mungkin, karena bermimpi itu gratis. Selanjutnya, berharaplah atas mimpi itu untuk menjadi kenyataan, dengan cara berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, berikhtiarlah dengan melakukan sesuatu agar mimpi itu menjadi kenyataan. Sifat 1. Pada perkalian bilangan berpangkat. Misalkan, ada A pangkat 4 dikalikan dengan A pangkat 5. Untuk sifat ini yang perlu kita ingat adalah bilangan pokoknya harus sama. Nah, misalkan untuk A pangkat 4 kita tulis seperti ini, dengan A yang berulang sebanyak 4 kali, kemudian dia dikalikan dengan A pangkat 5. Kita tulis seperti ini, dengan perulangan A sebanyak 5 kali. Selanjutnya, untuk menyederhanakan perkalian berulang ini, kita hitung banyaknya A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ternyata A-nya berulang sebanyak 9 kali. Artinya kita bisa tuliskan menjadi A pangkat 9. Nah, kita misalkan 4 di sini adalah M. Kemudian 5 di sini kita misalkan N. Berarti 9 yang di sini kita bisa tulis menjadi 4 ditambah 5 atau M ditambah N. Karena 4-nya tadi M dan 5-nya tadi N. Nah, dari M tambah N ini, maka muncullah sifat yang pertama, yaitu A pangkat M jika dikalikan dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Dari ilustrasi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M dan N berlaku A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Sifat kedua, pada pembagian bilangan berpangkat. Misalkan, ada A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 3, maka dapat kita tulis menjadi seperti ini. Pada pembilang, perkalian A-nya berulang sebanyak 5 kali, sedangkan pada penyebut, perkalian A-nya berulang sebanyak 3 kali. Karena ini perkalian, maka kita bisa sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan pembagi yang sama. Yang pertama, kita bagi dulu yang ini. Nah, hasilnya sama-sama 1, karena A bagi A1, A dibagi A juga 1. Kemudian yang ini, dan selanjutnya yang ini. Nah, maka dia akan menyisakan A kali A. A kali A ini bisa kita tulis menjadi A kuadrat atau A pangkat 2 karena A-nya berjumlah 2. Nah, sekarang kita misalkan 5 yang di sini adalah M, sedangkan 3 adalah N. Maka 2 itu bisa ditulis menjadi 5 dikurangi 3 atau M dikurangi N karena tadi 5-nya M dan 3-nya adalah N. Dari M dikurangi N ini muncullah sifat yang kedua, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dari ilustrasi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M dan N berlaku
A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Sifat ketiga, pemangkatan bilangan berpangkat. Misalkan ada A kuadrat dipangkatkan 4. Berarti ada perkalian A kuadrat yang berulang sebanyak 4 kali seperti berikut. Nah, coba perhatikan pangkat yang ini. Kita bisa hitung menggunakan sifat yang pertama dengan cara menjumlahkan kedua pangkat tersebut. 2 tambah 2 hasilnya 4. Kemudian 4 dijumlahkan lagi dengan pangkat yang ini, hasilnya 6. Nah, 6 dijumlahkan lagi dengan pangkat yang ini, hasilnya berarti menjadi 8. Artinya, A kuadrat kemudian dipangkatkan 4, hasilnya adalah A pangkat 8. Oke, misalkan 2 yang di sini adalah M dan 4 adalah N. Maka 8 bisa ditulis menjadi 2 dikali 4 atau M dikali N karena 2 adalah M dan 4 adalah N. Dari M kali N ini muncullah sifat yang ketiga, yaitu A pangkat M dan dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Dari ilustrasi sebelumnya, untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M dan N berlaku A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Contoh soal pertama, nyatakan perkalian berikut dalam bentuk A pangkat N dan hitung hasil pangkatnya. Nah, dari soal ini kita bisa selesaikan menggunakan sifat yang pertama. Dari soal dapat diketahui bahwa A sama dengan 4, M sama dengan 3, dan N sama dengan 1. Dari ketiga ini, kita bisa hitung menggunakan sifat yang pertama, sehingga hasilnya menjadi 4 pangkat 3 plus 1 sama dengan 4 pangkat 5, hasilnya sama dengan 256. Selanjutnya soal nomor 2. Nyatakan pembagian berikut dalam bentuk A pangkat N dan hitung hasil pangkatnya. Dari soal ini kita bisa selesaikan menggunakan sifat yang kedua tentang pembagian. Nah, dari soal dapat diketahui bahwa A sama dengan 6, M-nya sama dengan 8, dan N-nya sama dengan 5. Dari ketiga ini, kita bisa hitung menggunakan sifat yang pertama. Maka, hasilnya menjadi 4 pangkat 8 dikurangi 5 sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 64. Contoh soal yang ketiga. Sederhanakanlah soal berikut dalam bentuk A pangkat N. Nah, dari soal ini, yang pertama kita bisa kerjakan menggunakan sifat yang ketiga. Dari bilangan ini dapat diketahui bahwa A sama dengan 2, M sama dengan 3, dan N sama dengan 2. Dari bilangan ini dapat diketahui bahwa A sama dengan 2, M sama dengan 3, dan N sama dengan 2. Sehingga hasilnya dapat dihitung menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Sedangkan untuk bilangan ini dapat diketahui bahwa A sama dengan 2, M sama dengan 4, dan N sama dengan 3. Dengan menggunakan sifat yang ketiga, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 4 kali 3 sama dengan 2 pangkat 12. Dari kedua hasil ini dapat ditulis menjadi 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 12. Nah, untuk menyelesaikan ini, yang kita gunakan adalah sifat yang pertama. Kita tulis dulu yang diketahui dari 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 12, yaitu A sama dengan 2, M sama dengan 6, dan N sama dengan 12. Dari ketiga ini dapat dihitung menjadi 2 pangkat 6 tambah 12 sama dengan 2 pangkat 18. Karena di soal tidak diminta untuk menghitung hasil dari 2 pangkat 18, berarti jawabannya adalah 2 pangkat 18. Alhamdulillahirrabbilalamin, usai sudah penjelasan mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Thank you very much, see you later, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.